Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं कि मैं Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di satu tempat bersabda bahwa saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia telah menganugerahkan kepada saya jemaat yang mukhlis dan setia. Saya melihat bahwa untuk pekerjaan dan maksud mana saya menyeru mereka, maka dengan sangat cepat dan semangat lebih dari sebelumnya, dengan teguh dan taufik mereka terus maju. Dan saya melihat bahwa dalam diri mereka terdapat ketulusan dan kebenaran dari pihak saya. Kalau ada untuk suatu pekerjaan saya memerintahkan, maka mereka siap untuk mengamalkannya. Beliau bersabda, pada hakikatnya tidak ada suatu kaum dan jemaat tidak akan siap selama di dalam diri mereka taat kepada imam mereka, dan untuk mereka mengamalkan tidak ada semangat. Dan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, kesulitan yang dia dapatkan adalah salah satu sebabnya adalah kelemahan dan rasa takut yang ada di dalam diri jemaatnya. Sebaliknya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu terdapat ketulusan dan kesetiaan yang mereka perlihatkan yang tidak didapat contohnya di dunia ini. Mereka demi untuk beliau telah memikul setiap kesulitan sehingga mereka meninggalkan tanah air mereka meninggalkan harta bendanya, dan pada akhirnya demi untuk beliau mereka siap memberikan jiwanya. Inilah kesetiaan dan kebenaran yang pada akhirnya telah memberikan kemenangan kepada mereka. Begitu juga saya melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala jemaat saya sesuai dengan kedudukan mereka telah menganugerahkan semangat, dan itu adalah kesetiaan dan kebenaran dan ketulusan. Kemudian beliau di dalam kitab beliau yaitu Al-Haqiqatul Wahyi, beliau bersabda untuk beliau menyebut tanda-tanda ilahi untuk beliau di dalam Barahin Ahmadiyah. Beliau bersabda, berkenaan dengan saya ada terdapat nubuatan bahwa al-qaitu
alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa saya akan menanamkan kecintaan di dalam diri mereka terhadap engkau dan saya akan memelihara mereka. Inilah adalah merupakan ilham ketika satu pun tidak ada beserta saya mempunyai ikatan. Dan kemudian ilham itu menjadi sempurna dan ribuan manusia telah Dia ciptakan yang di dalam hati mereka terdapat kecintaan kepada saya. Setengah di antara mereka memberikan jiwanya dan ada yang siap untuk menerima kehancuran untuk harta bendanya, dan sebagian mereka dikeluarkan dari tanah air mereka, disakiti dan diganggu, dan ribuan di antara mereka yang mana mereka mendahulukan dirinya saya daripada jiwanya dan memberikan hartanya untuk saya. Jadi Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menyebut surat daripada sebuah sahabat beliau yang menulis bahwa keinginan saya adalah bahwa pada hari kiamat saya saya ikut serta dalam jemaat huzur sebagaimana halnya kini saya sekarang. Huzur hanya Tuhan yang mengetahui. Katanya dalam suratnya bahwa saya sebegitu rupa cintanya kepada huzur bahwa sehingga semua harta saya, jiwa saya adalah berkorban untuk Tuhan. Dan saya berkorban untuk ribuan jiwa kepada Tuhan. Ibu bapak saya berkorban untuk Tuhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampai akhir saya berkorban dan itaat kepada Tuhan. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa ketika saya melihat kesetiaan dan ketulusan yang begitu banyak dalam jemaat saya, maka saya terpaksa mengatakan dengan spontan bahwa wahai Tuhan saya, sungguh segala sesuatu adalah menguasai saya. Saya dalam zaman yang berbahaya ini, orang-orang telah Engkau tarik kepada saya. Ini adalah merupakan tanda kekuasaan Engkau yang luar biasa. Pada saat ini ada sebagian mukhlis, saya akan kemukakan riwayat-riwayat mereka yang kesetiaan mereka, kecintaan mereka yang penuh dengan semangat. Ada sebagian hal yang sederhana nampaknya, yang mungkin orang mengatakan bahwa ini sederhana, apa bentuk itaat. Jadi setiap peristiwa itaat yang ada itu adalah merupakan pelajaran yang sangat dalam. Akibat daripada kesetiaan yang terdapat dalam sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam kepada beliau, bahwa bagaimana dengan senang hati mereka memperlihatkan kesetiaan kepada beliau. Semuanya ini, perkara-perkara ini adalah merupakan contoh bagi kita. Pada hakikatnya adalah bahwa inilah kesetiaan yang sejati dan hubungan yang sejati, yakni yang akan menjadi faktor untuk meningkatkan pada ketakwaan dan kesatuan, dan akan menjadi kemajuan dan persatuan di dalam jemaat. Hazrat Fazal Ilahi, mantan pensiunan, dia katanya saya mendapat kemajuan dari pihak pemerintah. Saya beritahukan pada huzur bahwa saya telah naik pangkat. Saya mengatakan saya pergi dari sini. Huzur mengatakan bahwa Fazal Ilahi di sini katanya ribuan orang belanjakan untuk tinggal di sini, dan kamu untuk naik pangkat kamu pergi keluar, tinggallah kamu. Kami akan menutupi semua kelemahan kamu. Maka sesuai dengan perintah huzur, saya tinggal di Kadian. Tidak pergi saya keluar untuk penaikan pangkat. Hazrat Mufti Fazlur Rahman Sahib mengatakan bahwa huzur alaihissalam pergi ke Gudaspur untuk sebuah sidang, maka saya disuruh. Pada saat itu ada pedati. Ketika beliau pergi, maka beliau mengatakan, Mia Fazlur Rahman, saya di mana kalau saya pergi? Maka dia mengatakan, kalau tidak, dia memanggil saya
bahwa cepat datang. Maka delman atau huzur sayalah yang menjalankannya. Maka saya duduk di tempat kusir dan Sadihan duduk di tempat di depan dan huzur sendiri di delman itu, di pedati itu. Pada saat itu anak saya sakit ketika perjalanan itu, pada saat sidang itu, dan dia kena penyakit typhoid. Dan sehari sebelum sidang istri saya mengatakan bahwa tulislah surat untuk kepada huzur. Saya katakan kalau beliau tiap hari melihat apa perlunya menulis, namun dia menekan saya untuk menulis, maka saya menulis surat. Maka huzur mengatakan bahwa saya akan berdoa. Namun kalau ini merupakan keputusan Tuhan, tidak akan bisa menghindar. Setelah mendengar ini saya menangis. Istri saya mengatakan bahwa anak ini tidak akan bersama kita. Kalau dia akan baik, maka huzur tidak akan menulis ini. Akhirnya pada hari yang besoknya semuanya berangkat, semua orang siap. Mereka itu nunggu untuk berangkat dan tidak ada pembicaraan waktu, dan beliau langsung ke rumah saya dan melihat anak itu, dan dia meniup saya dan katanya tinggallah di sini, besok saya akan datang. Keadaan anak itu kritis, maka saya tinggal, dan dalam perjalanan satu hari inilah yang saya tidak menyertai beliau. Jadi kesedihan anak yang meninggal memang satu sisi, tapi tidak pergi satu hari bersama huzur itu nampak kegelisahan beliau. Hazrat Hafiz Abdul Latif Syahid, Bapak Nizamuddin mengatakan bahwa secara lisan Muhammad Ismail pensiunan, dan jadi beliau ketika belajar di Medical College Lahore, maka Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda bahwa jangan tinggal sendiri di rumah, bahkan suruh orang tinggal. Sesuai dengan perintah itu, Hazrat Mir Sahib tidak pernah sendiri. Dimanapun beliau, saya tidak pernah lihat beliau sendiri. Pada saat itu Medical College tidak ada, beliau dengan menyewa rumah. Dan kemudian tidak satu kali, bahkan senantiasa kapan saya melihat dimanapun beliau tinggal, maka beliau pasti ada saja yang tinggal bersama beliau. Hazrat Malik Sadihan Sahid, Bapak Amir Sahib, satu kali saya bersama di Kadian tinggal, dan di musim Mubarak ketika kami datang, maka Hazrat masih mau datang untuk sholat, maka saya bersalaman dengan beliau. Di telinga saya ada anting yang kecil-kecil, maka huzur mengatakan, bagaimana ini di telinga kamu? Orang Islam tidak menggunakan ini. Ya Jamaluddin mengatakan, orang-orang kampung seperti ini karena kami tidak mengetahui masalah ini. Huzur mengatakan, bukalah dari telinga kamu. Maka Mir Nasin katanya mengatakan, bukalah, karena huzur merintahkan untuk membuka itu. Maka saya membuka itu. Dan ketika salat asar, beliau datang untuk salat, maka huzur mengatakan bahwa kini kamu nampak sebagai orang Islam. Maka sudah itu saya beat. Dewasa ini pun juga untuk model anak-anak menggunakan itu. Kadang-kadang dia menggunakan kalung emas. Dan khususnya untuk orang Islam tidak boleh memakai emas. Di sini ada, karena lingkungan di sini saya lihat bahwa anak-anak Ahmadi pun juga menggunakan model seperti itu, memakai model seperti itu. Ibu saya, Beti, satu kali Hazrat Masih Maud memasak cawal, dan sesuai dengan perintah beliau, di sana seberapa rumah-rumah orang Ahmadi di Kadian, sedikit-sedikit beliau dikirim nasi, itu disebut nasi yang berberkat. Katanya di rumah seberapa orang kasihlah makan. Maka Kazim Sahib, dia kepada anak yang besar, yakni di rumah-rumah mana dia perintahkan untuk mengirimnya, maka
Maka Bapak Basir Ahmad pada waktu itu dia bekerja di jamu, dia memasukkannya di kertas surat di lifafahnya, di surat seberapa dia masukkan di amplop. Jadi karena dia itu anak saya, karena dia tidak ada waktu itu, maka dia masukkan dalam amplop nasi itu. Lalu dia dinulis di dalam surat itu, maka seberapa katanya nasi yang ada dalam amplop itu makanlah. Jadi inilah kecintaan dan keitaatan yang beliau tampilkan. Hazrat Mia Abdul Ghaffar Sahib radhiyallahu ta'ala anhu menerangkan bahwa ketika huzur pergi ke Lahore untuk yang terakhir, dia mengirim surat kepada bapak saya. Ketika bapak saya sampai ke Lahore, maka Hajah Kamaluddin mengatakan bahwa Mia Ghulam Rasul, kenapa, untuk apa kamu datang kemari, katanya Mia Ghulam Rasul. Maka beliau mengeluarkan surat, jadi tanyalah orang yang mengirim saya kemarin. Maka saya berjumpa dengan huzur dan saya mencukur huzur juga dan membuat mehndi, dan saya menyebutkan kata-kata Hajah Sahib. Maka Hajah Sahib mengatakan bahwa memperlihatkan, maka semuanya orang diam, bahwa huzur menzahirkan kecintaan beliau dan memberikan 5 rupiah juga kepada bapak saya. Katanya, saya yang manggil Tuhan, janganlah menghiraukan hal itu. Yakni gejolak kecintaan daripada para sahabat, yakni bersama Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Jadi Masih Maud pun lebih dari itu, dia memperlakukan itu. Hazrat Syekh Zainul Abidin Sahib radhiyallahu ta'ala anhu menerangkan bahwa Hafiz Sahib ketika datang ke Kadian, maka dia banyak memikul hookah semacam rokok, dan dia dengan pergi ke rumahnya Nizamuddin, dia sangat menentang dan merokok di rumahnya. Dia katanya, Hafiz Sahib, ambillah katanya hookah dari pasar, ini uangnya, dan bawalah tembakau, dan kalau perlu merokoklah di rumah saya, karena mereka ini membenci Islam. Maka dia merokok di rumahnya Hazrat Masih Maud. Maka Hazrat Masih Maud mengatakan, Huzur Ahmad Ali kalau meninggalkan hookah ini betapa bagusnya. Maka dia pun meninggalkan rokok itu, hookah itu. Jadi pertama untuk beliau jauhkan dari pergaulan yang buruk. Secara sementara beliau siapkan, katanya belilah hookah dan minum sendiri di rumah kita di sini. Dan ketika lewat waktunya, maka beliau mengatakan bahwa karena ini merupakan barang yang buruk untuk kesehatan, maka lebih baik meninggalkan itu. Jadi jangan ada yang mengatakan bahwa karena satu kali dia menyediakan, oleh karena itu boleh meminum merokok itu. Pada umumnya adat-adat yang seperti itu lebih baik ditinggalkan. Jadi Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda bahwa kalau ada ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tembakau, maka pasti beliau akan melarang. Hazrat Malik Ghulam Hasan Sayyid Muhajir radhiyallahu ta'ala anhu menerangkan bahwa satu kali ketika beliau Syekh Sahib, beliau sebutkan bahwa ketika beliau datang, maka Hazrat Aqdas memanggilnya bahwa Mia Karam Dat, kamu buat, tapi dia adalah seorang yang sederhana, maka perhatikanlah itu. Jadi karena dia maka Huzur menyuruh saya memperhatikan, karena perhatikanlah dia seorang tua dan dia datang dengan susah payah datang kemari. Saya mengatakan kepada Mia Ghulam Sen, jadi perlu air dingin, maka saya bawakan air dingin dari masjid, dan makanannya pun saya siapkan dan saya lah memberi makan. Dan
beliau tinggal dari 1 bulan sampai 1,5 bulan dan masih maut, selalu tanya apakah ada kesulitan. Satu kali Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sambil tersenyum bertanya bahwa Huzur, apakah ada kesulitan? Dia mengatakan, Huzur, tidak ada kesulitan. Dia Gulem Husain Sahib membawakan air dari masjid, dan kadang untuk melepaskannya dia pergi ke dan ketika kembali maka beliau memanggil Karamdad dan beliau memberikan 2 rupiah atau 5 rupiah kepada keduanya juga. Penghormatan dan penghormatan kepada tamu, inilah yang Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dalam menyempurnakan, mengamalkan perintah beliau pun juga merintahkan bahwa untuk tamu harus diperhatikan, tapi di sini ada satu kewajiban, bahwa satu penghormatan untuk mendapatkan ganjaran dan kecintaan dan keitaatan, untuk menzahirkan kecintaan dan keitaatan. Hazrat Mauzuddin menjelaskan bahwa satu kali Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, Hazrat Mufti Muhammad Shadiq pada saat itu beliau bekerja di Lahore. Beliau pergi pagi-pagi untuk bekerja. Beliau mengatakan, janganlah pergi, kerjalah di sini Mufti Sahib, katanya. Jadi katanya ada pekerjaan di sana Huzur, hari ini perlu pergi karena kini waktunya sudah lewat. Hazrat Masih Maud bersabda, jadi janganlah khawatir tentang waktu, kini pergilah, pasti Tuhan akan sampai kepada pekerjaan Tuhan. Mufti Sahid pergi ke arah Batala, maka saya pun juga bersama beliau ke Batala. Waktu itu adalah jam 4, bahwa biasanya kereta api jalan jam 2. Ketika sampai di kereta api, ternyata kereta api telat 2 jam. Maka kami pun berangkat ke Lahore. Ini bukan peristiwa jalsa tapi peristiwa lain. Hazrat Mia Abdul Aziz Sahib radhiyallahu taala anhu menerangkan bahwa Mia Carakuddin biasa bersabda bahwa satu kali pada hari Sabtu, pada hari Minggu, bahwa saya katanya akan harus hadir, maka biasanya Masih Maud biasa memerintahkan, mengizinkan, tapi pada hari itu beliau tidak mengizinkan. Maka setelah itu berangkat pada jam 11, maka sampai jam 3 di Lahore dan sampai di kantor jam 3. Jam 3.30 baru duduk di kursi. Jadi lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala atas akibat dari taat pada Hazrat Masih Maud, perintah Hazrat Masih Maud, bagaimana Allah memperlakukan ini secara mukjizat. Begitu duduk di kursi, datang juru tulis, katanya jam 12, apakah Tuhan kertas diberikan jam 12, maka datang pimpinannya Carakuddin. Jadi inilah jawaban ceti yang Tuhan berikan jam 12 itu. Jadi surat yang Tuhan berikan jam 12 itu, inilah jawabannya, katanya bosnya. Inilah jawabnya. Jadi setiap orang di kantor itu menganggap bahwa saya ada di kantor, maka saya jam 5 pergi dari kantor. Inilah kesetiaan daripada sahabat dan bagaimana perlakuan Allah Subhanahu wa taala. Hazrat Mir Mahdi Hasan Sahib menerangkan bahwa Huzur memanggil saya dan merintahkan kepada saya bahwa di dapur kita tidak ada kayu, dan sampailah karena besok tidak ada kayu dan saya diberikan 4 rupiah, maka saya pergi ke loteng Masjid Mubarak dan minara yang terpisah dengan masjid. Saya berdoa, ya Tuhan, masih Engkau merintahkan kepada saya untuk satu pekerjaan dan saya tidak tahu, berilah arah kepada saya di mana sampai sore saya bisa membawa kayu di sini. Maka saya di tempat menara itu datang suara dari ke arah saya
bahwa hutan, maka dia mencegah saya, maka kembali saya berdoa, ya Tuhan, maka apakah saya tanpa saya pincang pergi, tapi saya ingin supaya sempurna sampai sore. Katanya akan datang di sini, tidak perlu kemana-mana. Maka saya bersyukur bahwa mungkin seperti ini akan terjadi pekerjaan masih. Maka saya duduk di situ sambil berdoa, ya Tuhan, jangan-jangan sampai sore saya akan harus menanggung malu. Maka terpikir dalam hati saya bahwa saya bukan nabi, bukan wali yang wahyunya tepat sempurna. Saya akan pergi kemana-mana. Maka terpikir oleh saya, kalau ada orang yang memanggil, maka ada makan di rumah saya, maka saya tidak akan kemana-mana. Maka saya hendaknya yakin kepada janji Allah, pasti dia akan membawa kemari kayu itu. Maka saya duduk di situ. Maka setelah sampai zuhur, maka di bawahnya pembantu yang berikan uang kepada saya, katanya, kenapa kamu tidak pergi mengambil kayu? Maka saya katakan bahwa ada wahyu kepada huzur dan itu akan sempurna juga. Katanya, jangan khawatir, Allah telah mewahyukan kepada saya bahwa kayu itu akan datang di sini. Maka dia dengan marah mengatakan bahwa kamu mengatakan selama tidak ada ilham saya tidak akan pergi, saya akan sampaikan kepada Masih Maud. Maka dia mengambil wahyu kata-kata dalam corak lain, dia memahami kata-kata saya. Katanya dia selama tidak ada ilham saya tidak akan beritahu, itu dia pahami. Jadi selama tidak ada ilham saya tidak akan pergi. Maka saya harus terpaksa menyebut ilham saya. Maka apa yang bisa disebut oleh seorang fakir di hadapan raja? Jadi kalau masih mau dapat ilham, maka bagaimana saya bisa dapat ilham bahwa saya dapat ilham? Maka saya pergi ke arah pintu yang harus Batalah. Apakah ada orang yang manggil saya? Sampai di pintu yang mengarah ke Batalah, saya bertekad untuk mencari kayu. Maka saya minta pertolongan kepada Maulwi Imamuddin. Tidak lama jauh berjalan, saya terpikir ini ada perintah Tuhan bahwa dia akan datang di sini. Kalau saya keluar nanti saya punya uang, bagaimana itu bisa terjadi? Maka saya kembali ke atap masjid. Mudah-mudahan Tuhan menyempurnakan janjinya. Maka seorang pembantu Hazrat Masih Maud ketika dia melihat saya, dia memanggil saya bahwa kayu itu kayu itu sudah datang. Maka saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dan untuk kelde itu saya ada, dan dia dengan dua anak, dan harganya Rp1. Mia Najmuddin Sahib dia menambah. Saya mengatakan bahwa saya lihat bahwa berapa kayu di situ, dan jadi katanya Rp1 12 ana. Katanya tidak lebih dari itu. Katanya berilah seberapa itu. Maka saya pergi dan di hati saya, ya Allah, tanpa karunia Engkau saya tidak akan dapatkan ini. Jadi ketika saya pergi maka heran bahwa tidak ada yang mengambil. Maka katanya, bawalah, saya akan berikan kamu Rp1 bara ana. Maka saya ikut dengan gelde itu. Maka saya berdoa bahwa apa yang saya telah dengar, bahwa berilah. Maka saya berpikir bahwa saya beritahukan kepada Masih Maud. Namun terpikir oleh saya bahwa pekerjaan ini, jadi inilah pekerjaan yang harus disampaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan. Maka saya tidak perlu memberitahukan. Maka pagi-pagi Hazrat Masih Maud ketika beliau kembali, maka secara guyonan beliau mengatakan bahwa ada si Mahdi. Saya katakan untuk beliau
kayu selama Tuhan tidak memberikan wahyu kepada saya. Mungkin perempuan itu yang beritahukan bahwa semua orang itu memberitahukan, semua pada ketawa. Jadi betapa Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah memberikan bukti akan bagaimana terkabulnya dan semuanya telah jadi. Hazrat Maulana Ghulam Rasul Rajiqi menyerangkan bahwa saya berada di Darul Aman. Ini peristiwa 1905. Han Sahib Abdul Majid Han Sahib mengatakan kepada saya bahwa pergilah ke Purtala dan tinggallah untuk beberapa hari di sana. Maka saya katakan bahwa saya akan tinggal di Darul Aman dan saya akan kembali ke saya. Maka dia mengatakan bahwa kalau saya menulis surat kepada Masih Maud, maka atas nama saya, Tuhan, apakah Tuhan tidak pergi? Maka saya katakan saya seperti itu, saya pasti akan pergi. Maka dia menulis surat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bahwa Maulwi Ghulam Rasul Rajiqi sampai perintahlah supaya dia pergi bersama saya ke Purtala. Maka saya Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dalam menjawab surat itu secara lisan mengatakan bahwa ya bisa dia pergi. Saya izinkan dia, maka saya pergi ke Purtala bersama dia dan saya terus bekerja di sana untuk mengajar dan sesuai dengan perintah Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Ini merupakan kesempatan pertama yang sedia untuk saya, yang hanya untuk pengkhidmatan kepada Islam. Saya mendapat kesempatan untuk melakukan perjalanan. Hazrat Mia Khairuddin menerangkan bahwa pada saat sidang Karimuddin di Gudaspur, pada waktu maghrib, Huzur bersabda bahwa Maulwi tidak datang karena dia belum Ahmadi, tapi dia sangat tulus. Maka Huzur mengatakan kepada Maulwi Sahib bahwa panggillah orang itu yang Maulwi yang mengetahui Maulwi Nanggalwali. Maka saya hadir, saya tahu ya Huzur. Maka pergilah kamu, dan katanya bawalah jam 9. Maka saya pergi malam-malam dan jadi untuk membuat saya duduk. Maka sampai saya pagi-pagi di kampung, maka beliau Maulwi Sahib sedang mengajar anak-anak. Maka beliau menanya saya dari jauh, katanya saya datang dari Gudaspur, Huzur manggil saya. Maka Maulwi Sahib menutup bukunya, dia mengatakan, ya ayyuhallazina istajibullahi war rasul iza da'akum lima yuhyikum, yakni wahai orang-orang yang beriman, dengarlah perintah Allah yang menyeru kamu untuk menghidupkan kamu. Jadi saya langsung duduk dan kami sampai jam 9. Hazrat Khalifah Nuruddin dari Jammu bersabda bahwa pada hari mana jadi beliau tinggal di Jammu, maka beliau mengatakan bahwa dia menanya kepada orang-orang dan menanyakan tentang keadaan, dan kadang-kadang dia menyebutkan di Hazrat Maulana Nuruddin. Satu kali saya jalan di Malia Hanyar, maka saya melihat seorang tua duduk di kuburan. Dia mengatakan ini adalah Nabi, dan itu terkenal sebagai Nabi yang terkenal. Dia mengatakan Nabi ini adalah datang dari Daud, dan dia tinggal beberapa tahun yang lalu. Dia mengatakan kubur yang asli adalah di bawahnya, yang selalu datang bau harum di situ, dan akibat banjir maka bau harum itu hilang. Jadi peristiwa itu lewat ketika Maulwi Sahib datang ke Kadian. Maka satu kali di majelis Hazrat Masih Maud, Maulwi Sahib ada di Hazrat Masih Maud mengatakan bahwa
wa awainahuma ila rabwatin zati qararin wa ma'in. Nampak dari itu bahwa sesudah peristiwa salib Hazrat Isa alaihissalatu wassalam dia pergi satu tempat seperti Kashmir, maka Hazrat Khalifatul Masih awal menerangkan dan kemudian Huzur menyuruh dia membuat penelitian, maka ada 7-8 ulama yang menandatangani tentang kesaksian, dan Huzur sangat menyenangi hari itu. Ketika Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam tinggal di Sialkot, maka saya datang di khidmat Huzur, maka Hazrat Syed Amir Ali datang, Huzur manggil dia untuk beat, bahwa datanglah ke dia untuk belajar, maka kamu akan menjadi wilayah. Maka saya pergi maka selalu saya hadir di hadapan Huzur dan saya ikut serta. Hazrat Mia Sunin Han Sahib mengatakan bahwa beliau di Riasat Petala, saya bekerja dan saya mengerjakan. Maka Syekh Hasan Ali Sahib, beliau sebagai, maka dia dan setelah melihat pekerjaan sangat senang, dan dia menjelaskan bahwa berapa jauh kamu dari kalian, katanya 30 kos. Maka saya adalah khadim Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Saya menjawab bahwa jadi pada saat itu dia bukan Ahmadi, katanya dia adalah sebagai Isa, na'udzubillah. Dan dia mengumpulkan uang beberapa hari, Moza katanya Hazrat Sahib, saya hadir di hadapannya dan terus saya menghormatinya sampai satu bulan. Terus itu yang terjadi. Sudah itu saya bermimpi bahwa Patah Ali Sahib, dia mengatakan bahwa imam zaman sudah datang, Mirza Ghulam Ahmad. Dia mengatakan, ya Mirza Ghulam Ahmad Sahib, saya anggap itu mimpi. Maka kenapa kamu tidak pergi ke Kadian dan kenapa kamu tidak beatlah kamu. Maka saya bertekad untuk, dan akibat urusan rumah tangga saya menjadi lama. Itulah waliullah itu kembali datang dalam mimpi saya. Kata, saya tidak menyuruh kamu tinggal di rumah, cepatlah kamu ke Kadian. Maka saya pergi dari rumah dan sampai ketika saya berangkat, ketika saya pergi di malam hari, maka dia mengatakan kepada saya, jadi saya menerima kata-katanya. Maka dalam mimpi, saya mengatakan saya dalam mimpi, katanya 17 lagi tersisa. Maka Pak berangkat pagi dan sampai di Kadian, dan saya mendapatkan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, beliau arah utara, dan saya bertanya bahwa kenapa ngumpul orang-orang di hutan, bahwa Mirza Ghulam Ahmad sedang berjalan-jalan. Maka saya berjalan-jalan bersama orang-orang dan saya mengatakan assalamualaikum kepada Masih Maud dan salaman. Maka Mirza saya mengatakan kepada saya, dari mana? Saya katakan dari Husiarpur dan saya mau Itana. Nama kamu siapa? Saya mengatakan bahwa Sonia Khan. Beliau mengatakan, apakah kamu Sonia Khan yang ada dalam mimpi? Jadi nampaknya bahwa Masih Maud pun melihat dalam mimpi. Ya, inilah saya hamba Tuhan, bahwa datang tinggal 3 hari lagi. Maka setelah 3 hari saya beat. Pertama Mesin Nasir pun juga adalah orang-orang miskin, dan jadi biasanya orang-orang yang miskin tadinya
mungkin sampai kepada beliau. Jadi orang-orang yang miskin pun beat di tangan masih. Jadi kepada saya pun orang-orang miskin. Jadi ketahuilah bahwa beliau menasihatkan bahwa jadi yakinlah kepada kebenaran, bahwa sholatlah 5 waktu, dan yang ketiga jangan pernah berbohong. Inilah kemudian beliau mengizinkan kepada saya. Jadi hendaknya setiap Ahmadi memegang akan 3 hal ini. Hazrat Fazal Walid Sahib, jadi satu kali katanya bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dan Ibu Ummul Mukminin sedang berjalan-jalan datang ke rumah kami, dan ketika kembali beliau mengatakan berilah minum. Hazrat Amajan haus dan betapa ini peristiwa kaitan, maka ibu saya memasukkan gelas, maka dengan cepat saya membawa air dan Amajan berdiri di situ, dan saya memberikan air kepada Amajan, maka beliau minum. Maka Hazrat Masih Maud hanya mengatakan bahwa air hendaknya minum sambil duduk, maka beliau segera duduk dan beliau meminum air sambil duduk. Hazrat Mian Nizamuddin menerangkan bahwa satu kali bahwa pada saat itu ada kebiasaan bahwa Hazrat Masih Maud, ibuku berkorban untuk beliau, semua hadir untuk hazir. Maka Hazrat Khalifatul Masih awal radhiyallahu taala anhu belum datang, bahwa kepada panggillah Maulwi Sahib, maka hamba lari-lari karena perintah Hazrat Masih Maud. Hazrat Khalifatul Masih awal bersabda bahwa apakah Hazrat Masih Maud datang? Saya katakan bahwa dia mengingat Tuhan. Maka Hazrat Khalifatul Masih awal berlari dan dia hadir sambil berlari-lari. Maka di majelis itu Hazrat Masih Maud biasanya kepalanya ditundukkan, kecuali ada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda kepada beliau, kalau tidak beliau senantiasa merundukkan kepalanya. Hazrat Hafiz Jamal menyatakan bahwa menjelaskan kepada saya Maulwi Ghulam marhum bahwa satu kali Hazrat pada jam 12 dia minta susu di rumah Hazrat Khalifatul Masih awal. Katanya di rumah kami tidak ada susu. Katanya sediakanlah susu berapapun harganya. Jadi saya tidak ingin orang-orang huzur itu menjadi tidak dapat. Jadi Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, saya berlari dan di hadapan ruang tamu rumahnya, maka dia berusaha mengeluarkan susu dari kerbau itu. Maka umumnya malam hari, tapi pada malam hari maka keluar susu, maka beliau ini sangat gembira. Hazrat Hafiz Jamal Ahmad Sahib mengatakan bahwa Maulwi Ghulam Ahmad Sahib menerangkan bahwa satu kali seorang dari Batala yang namanya saya lupa, Hazrat Masih Maud dengan izin Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dia membawa Hazrat Fatimul Awal ke Batala. Maka Hazrat Masih Maud mengatakan bahwa Maulwi Sahib kembali sampai malam. Beliau mengatakan ya. Jadi begitu sampai di Batala hujan lebat. Maka pada saat itu malam itu Hazrat Masih Maud beliau sampai di Kadian dan di kakinya ada maka Hazrat Masih Maud mengatakan ada katanya ini bukan keinginan saya, Tuhan itu melakukan kesulitan yang begitu rupa sehingga harus ada kena duri pada saat kurang lebih Hazrat Ummul Mukminin mengirim seorang hadim. Katakan kepada, maka datang dari dalam, maka dia mengatakan bahwa Abdul Sahib
Inilah dia jawab bahwa sudah lama kemudian Hazrat Mian Mahmud datang, maka Hazrat Mian Mahmud memangkunya bahwa bagaimana Tuan, kata Mian Sahib, karena Bapak mengatakan, katanya bukalah. Maka Mian Sahib jalan pada saat itu dan membuka, dan ketika beliau pergi, maka seorang mengatakan bahwa kepada Tuan ini tidak boleh, bahwa Tuan ini adalah bukan tabib tapi ini merupakan perintah. Mian Sharafat Ali Sahib menyerangkan tentang beliau berkata bahwa Hazrat Khalifatul Masih Awal dia sangat dan huzur pun juga biasa memperhatikan beliau. Hazrat Mian Sahib beliau dari Afgan, jadi Mian Jalaluddin, dan di sini Hazrat Khalifatul Masih Awal juga. Jadi dan Maulwi Sahib adalah dari kaum itu, dari Afgan. Maka Hazrat Masih Maud memperlakukan beliau dengan cinta kasih. Maka jadi ada perintah dari Khalifatul Masih Awal, kalau datang di Kadian atau duduk di majlis Hazrat Masih Maud, maka kalau duduk kamu maka barulah datang kepada saya. Jadi kamu tidak ada izin untuk pergi kemana-mana. Bapak saya mengatakan bahwa seperti itulah saya lakukan. Bapak saya mengatakan bahwa satu kali pada bulan Ramadan ditinggal di Kadian, Hazrat Masih Maud bahwa Khalifatul Masih Awal katanya radhiyallahu taala anhu pada hari itu untuk satu pekerjaan di kamar mana beliau, di mana Maulana Rum biasa memberikan dars, maka saya mendapat saya ingat sekali bahwa kadang-kadang pada waktu dars itu kalau ada orang yang mengatakan bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam pergi keluar, maka begitu mendengar Hazrat Khalifatul Masih Awal menutup dars beliau dan beliau berdiri dan beliau berusaha memakai umumnya kaki beliau pun juga tidak menggunakan sepatu. Maka selama huzur tidak berbicara dengan beliau, beliau tidak pernah melihat wajah huzur. Beliau selalu merundukkan kepada Hazrat Sufi Gulam menerangkan Hazrat Masih pada waktu setelah kewafatan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bahwa semua beat di tangan Hazrat Maulwi Nuruddin, dan Maulwi Sahib mengatakan bahwa besok kemarin adalah saudara, kini menjadi bapak kalian. Kalian harus taat kepada saya. Ammatul Hafiz adalah yang paling kecil dari anak tuan, dari Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Beliau Hazrat Khalifatul Awal Ammatul Hafiz paling kecil dari anak-anak huzur. Kalau Ammatul Hafiz beat, maka saya akan taat kepadanya. Allah subhanahu, mudah-mudahan Allah meninggikan derajat para sahabat dan seberapa keinginan mereka supaya di akhirat kelak pun juga mereka bersama Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Mudah-mudahan keinginan mereka disempurnakan dan keturunan beliau pun juga dan keturunan mereka pun juga berada dalam keitaatan, dan kita pun juga dianugerahi taufik supaya kita bisa itaat sepenuhnya kepada Imam Zaman, dan doa-doa yang beliau panjatkan untuk orang-orang yang tulus, mudah-mudahan kita pun dapat mendapatkan ganjaran seperti itu, dan kecintaan dan kesetiaan. Mudah-mudahan kita dapat menunaikan standar yang tinggi dalam keitaatan dan kesetiaan. Katanya dan dengan terikat dengan khilafat, kita menyatu dengan jemaat yang menjadi waris dari karunia ilahi, karena tanpa itu tidak akan ada karunia ilahi. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada semuanya. Dan kini ada 2 jenazah yang akan saya salatkan setelah salat Jumat. Jenazah pertama adalah Syahid Tariq Ahmad Sahib, anak daripada Mubarak Ahmad Sahib.
beliau lahir itu tinggal di Laya, lahir di Laya. Bapaknya pun juga tarik, jadi bapaknya meninggal sebelum beliau lahir, 2 bulan sebelum lahir. Mukarram Sahib umumnya adalah 41 tahun, sangat cerdas. Pada tanggal 17 Mei 2012 beliau pergi untuk urusan jual beli, dan beliau ada urusan bisnis. Beliau ingin mengembalikan uang. Pada waktu kembali jam 4 sampai ke rumah dan membawa barang-barang, maka tidak ada kontak dengan, sampai malam beliau tidak sampai ke rumah, dan berusaha dikontak lewat telepon tapi tidak ada jawaban. Maka sudahnya dapat diketahui bahwa ketika kembali ada orang tidak dikenal menculik beliau, dan beliau dibawa ke tempat yang tidak diketahui. Beliau dan beliau diikat dan beliau dipukuli, dan kaki beliau pun juga dipatahkan, dan punggung beliau pun, dan dada beliau pun juga dipukuli, dan di kepala beliau pun juga diremukkan, dan sesudah dipukuli maka akhirnya ditembak kepalanya dan disyahidkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kemudian pada keadaan itu kekerasan yang luar biasa dan kemudian beliau dilemparkan di sungai, dan secara kebetulan sungai itu airnya berhenti, dan kalau tidak jenazah pun tidak akan kita ketahui. Dan kemudian hari selanjutnya polisi yang memberitahukan bahwa mayatnya itu dalam keadaan yang sangat mengenaskan, dan dari pakaiannya dapat diketahui sesuai dengan perintah Amir Sahib, itu adalah perlawanan, akibat daripada perlawanan terhadap jemaat. Beliau mengatakan mungkin ini merupakan akibat dari perlawanan pada jemaat, karena beliau ini adalah orang yang sangat baik, soleh, dan tidak pernah ada masalah dengan orang-orang. Begitu juga keluarganya pun juga pernah ditembak sampai luka parah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau, dan musuh-musuh ini pun juga dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demi untuk Ahmadiyah, Allah memperlihatkan tanda-tanda besar, dan hendaknya senantiasa diingat bahwa dalam kondisi seperti itu, kalau kita tidak ada perhatian kepada doa dan tidak minta tanda-tanda dari Allah, maka pada saat itu kemenangan itu tidak akan nampak kepada kita yang Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Umumnya kemenangan-kemenangan yang didapatkan setelah tanda-tanda itulah yang akan jelas, dan itulah kemenangan-kemenangan yang nampak kepada musuh, dan musuh pun mengakui, dan terdapat dan kemenangan-kemenangan yang luar biasa baru akan didapatkan ketika kita dengan rendah hati tunduk di hadapan Allah, memohon doa, dan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menunaikan hak hamba Allah. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita untuk menunaikan itu. Saudara almarhum Arif Ahmad juga sebagai mubalik jemaat, beliau pun juga menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan beliau, dan beliau seorang sosok yang sangat mencintai, dan istri beliau, selain istri beliau ada 2 anak perempuan dan 6 anak laki-laki. Anak yang paling besar 18 tahun, kemudian yang paling kecil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka. Yang kedua jenazah Ammatul Qayyum Sahibah tinggal di Rabwa.
istri daripada, jadi beliau tanggal 3 Mei wafat, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau ini adalah dari keluarga yang tinggal lama, yang pertama di Kadian. Beliau ini adalah musia, ada 3 putra beliau dan 3 perempuan, 5 laki-laki, di mana anak beliau Abdul Latif Sahib, dan begitu juga di Holland, di Rabuah juga ada 2 cucu beliau tinggal belajar di Kanada. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat beliau. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم